Oke, Windows Forms App, kemudian klik next. Ini location-nya. Kemarin sudah latihan 1 ya, sekarang latihan 2. Like folder. Latihan 2. Ini ya teman-teman ya. Project name-nya latihan 2. Terus kalau yang pakai komputer lab ya dikasih nama ya. Namanya siapa? Misalkan terus NIM-nya berapa ya? Dimasukkan di sini biar membedakan. Kemudian kalau sudah klik next. .NET-nya 678. Nggak masalah ya. Klik create. Dan ditunggu. Nah, hari ini kita akan mempelajari, kemarin kita sudah membahas tentang template ya. Kemudian buat sebuah formnya seperti ini teman-teman. Ya, formnya seperti ini ya. Silakan dibuat. Yang pertama, kolom nama atau form nama ini menggunakan text box biasa ya. Combo box teman-teman. Nama toolsnya adalah combo box. Teman-teman sekalian kita ganti nama komponennya ya. Nama dan teksnya. Jadi kalau kita mengganti teks sebuah komponen, itu tidak berarti kita mengganti namanya ya teman-teman ya. Kalau teks itu ya cuma teksnya aja, tampilannya aja gitu ya. Tapi nama komponennya tidak berganti. Nah sekarang kita ikut ganti nama komponennya. Contohnya seperti ini. Masih loading, udah enggak ya. Ini saya kecilkan dulu ya, biar pas dengan sesuai yang tadi. Oke. Tadi kita memasukkan apa saja? Yang pertama ada text box, label dulu ya. Label nama, jenis kelamin, program studi. Oke. Kita masukkan yang pertama adalah label. Oke, masukkan label, klik labelnya, kemudian taruh di tengah seperti ini. Ada 3 ya teman-teman ya. Masukkan langsung 3 boleh. Klik masing-masing. Label yang pertama itu adalah nama ya. Kita ganti teksnya jadi nama. Ini. Kemudian jenis kelamin. Serta satu lagi adalah program studi ya. Program studi. Oke, kita rapikan ya teman-teman ya. Hurufnya kita gedein boleh biar agak kelihatan dikit. Misalnya 12 lah ya, kita standarkan 12. Hurufnya 12, nama jenis kelamin juga 12. Kemudian di bold aja ya. Nama di bold biar kelihatan. Jadi hurufnya bebas, cuman untuk font stylenya sama size-nya bold dan 12 ya. Jenis kelamin juga sama. Bold 12, program studi juga sama. Ini bold dan 12. Seperti ini. Nah, ini ya. Oke. Pilihannya ada 2 teman-teman ya. Kita mau buat seperti ini dulu full, kemudian baru kita ganti namanya, atau kita ganti namanya setelah kita memasukkan komponen, nggak masalah. Biar nggak lupa kita masukkan namanya setelah masukkan komponen ya. Yang pertama adalah untuk form nama adalah text box ya. Kita masukkan di sini text box. Text box. Klik text box.
masukkan sini. Nah, sesuaikan dengan besarnya label ya. Labelnya tadi 12, maka fontnya juga diganti jadi 12. Ya, seperti ini. Oke, text box sudah. Kemudian yang bawahnya jenis kelamin dan program studi adalah tadi combo box ya. Nah, seperti ini dulu, bentar. Nah, seperti ini ya.
Nah, berikutnya berikutnya teman-teman, agar kita nggak lupa ya memberi nama komponen kita bikin komponen langsung kita kasih nama aja ya. Caranya sama, yaitu dengan klik komponen yang mau diberi nama, kemudian dicari di bagian properties. Contohnya ini adalah tadi textbox 1 ya. Kita lihat di bagian properties, ini namanya masih textbox 1. Kita ganti namanya. Nama ini bukan di teks ya teman-teman ya, tapi di name. Name. Mana ya? Password char read only. Ini ya, design name ya. Kita ganti jadi apa tadi? Textbox 1 adalah txt nama. Nah, tepat sekali. Txt nama. Yup. Jadi untuk penamaan ini sih nggak ada standarnya ya teman-teman ya. Penamaan komponen itu tidak ada standarnya, terserah programmer. Tapi untuk mempermudah hidup kita sendiri ya sebagai programmer, maka kita kasih nama dengan nama-nama yang kita standarisasi sendiri. Contohnya misalkan kayak txt. Txt itu adalah nama untuk komponen textbox, gitu ya. Kemudian kalau misalnya nanti combo box ya depannya dikasih CB gitu ya. Dikasih semacam prefix gitu ya teman-teman ya. Nah, prefix nama komponennya apa, kemudian fungsinya untuk apa. Contohnya adalah txt nama, berarti dia adalah textbox yang digunakan untuk menyimpan nama. Seperti itu ya. Contoh. Berikutnya adalah combo box ya. Combo box, klik combo box, masukkan ke bagian jenis kelamin. Jenis kelamin ini kita upgrade lagi. Jenis kelaminnya di-upgrade. Tulisannya di-upgrade jadi 12. Kita samakan panjangnya. Ternyata labelnya nabrak ya, berarti ini kita turunkan aja. Nah, gitu. Yuk. Biar cakep atasnya dikasih judul lagi juga boleh teman-teman ya. Misalkan seperti ini ya, dikasih label form latihan 2 gitu ya. Kita misalkan 18 volt seperti ini. Ya, ini ya misalkan ya. Gede semua tulisannya, jelek. Pencet. Nah, ini ya. Oh iya, nama formnya juga belum diganti ya. Nama form dan teks formnya belum diganti. Caranya adalah klik di bagian formnya, teman-teman. Klik di bagian formnya ya, sudah. Jadi kan namanya masih form 1, kita ganti dulu teksnya. Teksnya kita ganti form latihan apa di sini ini? Form praktikum 2 ya, ini praktikum 1 praktikum 2 ya. FRM nama teksnya praktikum 1. Form praktikum 2 seperti ini.
Nah, namanya kita ganti juga jadi pakai nama depan FRM tadi ya. FRM praktek 2 seperti ini. Nah, seperti ini. Diganti jadi FRM praktek 2. Oke. Fungsinya apa sih, Pak, gitu ya, namanya diganti-ganti kan udah ada namanya yang repoti banget gitu ya. Fungsinya adalah kembali lagi untuk mempermudah kerja kita sebagai seorang programmer ya, teman-teman ya. Walaupun nama komponen itu sudah ada dari sananya, sudah di-generate, tapi kalau misalkan kita bikin form, text box-nya ada 20 gitu ya, apakah kita bisa hafal teks 1 untuk apa, teks 2 untuk apa? Kayaknya susah ya. Makanya kita ganti namanya sesuai dengan fungsinya. Oke, ada yang kesulitan sampai sini? Aman ya? Berikutnya, saya kasih tahu rahasia lagi ya, teman-teman ya. Satu secret adalah komponen itu bisa di copy paste. Jadi di copy paste itu aman-aman aja. Misalkan tadi kita mau bikin combo box 2 ya. Kita copy aja dari sini. Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita memiliki dua komponen dengan kondisi yang identik. Hanya beda namanya aja. Untuk namanya sama kita ganti. Yang pertama belum diganti ya. Combo box 1 diganti jadi CB jenis kelamin. Yang kedua ini diganti jadi apa tadi? TB program studi. Terakhir kita bikin tombol, tampilkan pesan ya, button. Nah, seperti ini. Ini button ya. Ukuran hurufnya tadi ini 14. Ukuran hurufnya 14, kemudian ya buttonnya menyesuaikan ya, lebarnya dan tingginya, panjang dan lebarnya menyesuaikan. Oke, kita lihat satu persatu, kita review ya. Untuk label nama, form text box-nya adalah text box, namanya txt nama. Oke. Untuk jenis kelamin, kita menggunakan combo box dengan nama CB jenis kelamin. Untuk program studi kita pakai combo box juga dengan nama CB program studi. Nah, saya coba run dulu ya, teman-teman, nggak perlu run, nggak apa-apa, saya coba run dulu. Kita lihat apa bedanya text box dan combo box ya. Ada errornya sih. Kita save dulu ya.
Ini namanya belum ikut ganti. Sebentar. Halo teman-teman. Kalau di play ada yang error, ini ya. Bentar dulu, ini saya lagi nge-play. Kita ganti dulu formnya di bagian project. Nanti dulu, bentar. Ini lagi loading. Error ya. Karena itu error terjadi karena nama formnya kita ganti. Jadi dia ketika membuat new project, dia sudah sekaligus membuat form 1. Seperti itu. Tapi di tengah perjalanannya, nama form 1 kan tadi kita ganti. Nah, dia ini IDE-nya nggak membaca tuh form praktek 2 yang kita bikin tadi. Belum dibaca gitu ya. Makanya untuk settingnya adalah kita lewat sini teman-teman. Project. Oke. Latihan 2 properties. Kita ubah di propertiesnya. Klik propertiesnya, kemudian kita masukkan di sini startup object, gitu ya. Startup objectnya pilih yang FRM praktek 2. Startup objeknya pilih yang FRM praktek 2. Kalau sudah, insya Allah bisa di-play. Ulangi ya. Ini kan sudah saya record nanti. Ini sudah saya record ya teman-teman. Nanti saya upload ke YouTube dan saya masukkan di Classroom ya YouTube-nya. Project, kemudian latihan 2 properties. Oke. Pilih yang bagian bawah. Startup object ini, startup object. Pilih yang FRM praktek 2. Ada? Gimana? Ya, berarti namanya belum diganti nama formnya ya? Belum, ya udah nggak apa-apa. Kalau namanya belum diganti nggak apa-apa. Berarti nggak error dia. Ya, berarti nggak error dia. Kemungkinan nggak error gitu ya. Ini kan tadi error karena nama formnya sudah diganti. Seperti itu. Tadi muncul error, nama formnya sudah diganti. Kalau sudah diganti, kita close aja, kemudian kita play, maka dia akan tidak error lagi. Oke teman-teman, perhatikan sebentar ya. Kita lihat di sini tadi form nama ini adalah menggunakan text box ya. Jenis kelamin dan program studi kita menggunakan combo box. Button itu yang tampilan kesan ya. Combo box itu adalah text box yang bisa diisi dengan pilihan-pilihan
teks yang sudah kita inputkan sebelumnya. Misalkan ini. Nah, ketika kita klik yang tanda segitiga ini, maka dia akan memunculkan pilihan. Tapi masih kosong ya. Pilihannya masih kosong karena belum kita input. Inputnya gimana? Kita close dulu. Teman-teman kalau sudah di play itu close-nya di sini ya. Yang gambar ini ya. Ya, yang gambar ini stop. Kita klik stop debugging. Sudah? Untuk mengisi combo box-nya, teman-teman klik bagian combo box. Kemudian di sini akan muncul di pojok kanan atas muncul tanda segitiga kecil seperti ini. Muncul nggak? Klik itu ya. Tanda panahnya diklik, kemudian klik edit item. Edit item. Nah, di sini masukkan item-item yang akan kita jadikan pilihan secara berbaris ya, berbaris ke bawah. Contohnya jenis kelamin, laki-laki. Pilihan yang kedua, kita taruh di bawahnya dengan menggunakan enter. Perempuan. Gitu ya. Di Indonesia masih 2 ya, jenis kelamin ya. Belum ada yang lain ya. Jangan sampai ada yang lain. Oke, ulangi ya. Kita klik combo box-nya, kemudian klik yang tanda panah pojok kanan atas, klik yang edit items. Kita masukkan pilihannya di sini, laki-laki dan perempuan. Kalau sudah, klik OK. Seperti ini. Sudah. Kemudian lakukan hal yang sama dengan program studi. Edit item, kemudian ini S1 teknik informatika ya. Kemudian S1 sistem informasi, D3 informatika, dan D3 komputerisasi akuntansi. Seperti ini. Kalau sudah, klik OK lagi. Kecepatan enggak? Jenis kelamin, itemnya adalah laki-laki dan perempuan. Yang program studi, itemnya adalah ini ya tadi ya. Ini itemnya. Pilihan untuk combo box-nya.
Sabun. Kalau sudah klik OK ya. Nah, sekarang kita akan coba di praktikum 2 ini, ketika kita klik tombol tampilkan pesan, maka dia akan memicu sebuah serem banget, bom. Sebuah message box ya untuk muncul seperti itu. Message box untuk muncul. Skripnya seperti ini, teman-teman. Dan nanti muncul seperti ini ya. Hasil pengisian misalkan. Hasil pengisian seperti ini. Nanti muncul seperti ini, skripnya ini ya. Skripnya ini. Caranya untuk memasukkan skrip adalah double klik komponen yang akan kita masukkan skripnya ya. Di sini kita akan memasukkan skrip ke dalam tombol tampilkan pesan. Oh, ya, nama buttonnya belum diganti, lupa. Nama buttonnya diganti dulu. Name. Kalau button kita depannya kasih BT ya, BT tampilkan, gitu. BT tampilkan pesan terserah. Nah seperti ini, sudah ganti namanya jadi BT tampilkan ya. Kita double klik, tampilkan pesannya. Nah, nanti ketika kita double klik komponennya, teman-teman, dia akan otomatis membuat sebuah kalang yang diawali dengan private sub dan diakhiri dengan end sub. Gitu ya. Ini kalau end sub-nya terhapus, nanti biasanya error, teman-teman. Jadi jangan sampai terhapus. Nah, ini script tadi kita masukkan di sini. Ini ya, messagebox.show bla bla bla. Oke. Yang kita masukkan itu adalah fitur message box. Message box itu adalah sebuah box peringatan ya atau pesan yang muncul untuk memberi peringatan pada pengguna gitu ya. Kayak misalkan teman-teman buka Word atau Excel gitu ya, nge-close tapi belum di-save kan muncul peringatan ya. Nah ini sama. Ini canggih teman-teman, sudah bisa muncul seperti ini ya, messagebox.show, pesannya ada di dalamnya. Kita masukkan apa yang mau kita tampilkan ya. Yang pertama adalah tadi isi dari txt nama. Jadi kita masukkan txt nama dot text seperti ini.
N, kemudian CB jenis kelamin dot text B program studi dot text koma. Terus hasil pengisian ya. Kita masukkan message bound button OK. Message box information. Ini teman-teman. Message box show, message box.show, text nama .text, kemudian n, cb jenis kelamin .text, and cb program studi .text. Oke, halo. Sampai mana teman-teman? Sini ya. Kita lihat hasilnya. Sepertinya sih bisa ya, cuma nanti dia ke samping. Kita coba ya. Ada error di sini teman-teman. Oh, apa ini errornya? Seperti ini ya teman-teman ya. Kita tidak bisa pakai N tadi, kita pakainya ini. Seperti ini ya teman-teman ya hasilnya. Enggak ini ya, apa namanya? Tidak rapi.
Nah, halo teman-teman. Kita gunakan seperti ini ya. Kita pakai tanda N. Ini karena kita beroperasi dengan string ya. Ternyata pengoperasian string sejauh ini tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang, makanya tetap pakai simbol N seperti ini. Simbol N ini adalah untuk menjumlahkan dua buah string. Penjumlahan string itu bukan kayak penjumlahan number ya teman-teman ya. Penjumlahan string itu artinya adalah memunculkan dua string yang dijumlahkan secara bersamaan. Jadi misalkan ini teks nama.text dan VBCRLF itu digunakan untuk ini ya, apa namanya? Spasi ya. Enter gitu. Kayak kalau di HTML ya NBSP lah ya. NBR ya. BR ke bawah ya. Yes, gitulah ya. Kemudian dan lagi kita gabungkan lagi dengan CP jenis kelamin.text dan CPCRF CP program studi.text. Kemudian ini teman-teman, hasil pengisian ini adalah teks yang ditampilkan pada apa namanya? Informasi di message box. Di sini ya. Hasil pengisian. Message box buttons itu adalah tombol yang ditampilkan pada message box. Ini macam-macam teman-teman ya. Halo, perhatikan sebentar ya. Contoh misalkan saya menggunakan message box button OK. Halo, perhatikan sebentar ya. Dan info nanti ini bisa diganti teman-teman ya. Laki-laki informatika. Nah, hasilnya seperti ini. Tadi saya gunakan ini tadi hasil pengisian ya. Teksnya itu muncul tadi setelah apa yang mau dimunculkan. Kemudian judul peringatannya apa, itu di sebelahnya dengan menggunakan tanda petik 2. Kemudian message box button tadi hanya oke aja, maka muncul oke saja. Message box iconnya adalah information. Information itu seperti ini. Ini information. Misalkan kita ganti ya, message box buttonnya itu diganti jadi dot about retry ignore misalkan. Message box information-nya diganti jadi dot warning misalkan gitu ya. Kita coba. Maka nanti ikonnya akan berbeda ya teman-teman ya. Kita coba akbar. Kemudian jenis kelamin laki-laki, informatika, tampilkan pesan. Nah, jadinya seperti ini. Message box buttonnya abort, retry, dan ignore. Kemudian ininya jadi peringatan ikonnya ada warning seperti ini ya. Peringatan, ikonnya ini berbeda-beda, banyak jenisnya. Tombol juga ada beberapa, teman-teman. Ini, teman-teman bisa perhatikan di sini. Teman-teman kasih tanda titik, nanti akan muncul berbagai pilihan buttonnya. Ada yes no cancel, oke cancel, try continue, abort, retry, ignore, dan lain sebagainya. Tombol ini kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Dari peringatan misalkan kalau kita bikin form gitu ya teman-teman ya, ada inputan nomor telepon, tapi usernya salah input misalkan jadi ada hurufnya, maka bisa muncul peringatan misalkan retry gitu ya, ada board retry ignore. Kalau retry berarti dia kembali ke inputan nomor telepon misalkan seperti itu. Dan seterusnya fungsinya masing-masing. Kita coba yang oke cancel ya. Untuk icon, ya ini cuma ganti iconnya aja ya. Ada question, asterisk, information, exclamation, ada error. Kita coba error ya.
Nah, ini kalau icon error seperti ini ya. Ini oke ya keluar, cancel ya keluar. Sama aja, karena kan kita belum nge-setting apa-apa juga di message box-nya. Oke, kita kembalikan. Ini oke saja. Kemudian message box. Information. Nah, biar kelihatan ini seperti ini, kurang lebih sama. Dicoba dulu ya teman-teman ya, triknya ya. Halo. Halo. Like?